Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassabillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Kandar Desa, jumpa kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang cara memandang Allah. Jadi di dalam belajar kajian tauhid, ma'rifat, tasawuf, ataupun yang disebut dengan sadar Allah, justru itu semua ada cara, ada metodenya. Nah, jika kita sudah mengamalkan metode zikir nafas sebagai sarana perjalanan kita atau suluk menuju alam rohani, sehingga kita dibimbing langsung dan dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam rohani. Nah, maka jika kita sudah belajar konsep ataupun metode zikir nafas sebagai sarana menuju marifat, jikalau kita belum melihat Allah, berarti kita masih terhijab. Dan kalau masih melihat semuanya makhluk karena mata zohir ini, pandangannya terbatas. Namun di sini harus kita sadari bagaimana cara melihat Allah, memandang wujud Allah, baik lahir maupun batin. Ini memang suatu pertanyaan bagi kita sebagai seorang spiritual dengan konsep Islami. Jika masih melihat makhluk dalam pandangan mata lahir, berarti batin kita masih terhijab, masih banyak kotoran. Dalam arti hati kita masih penuh dengan dosa. Nah, maka itulah hijab-hijab yang harus kita bersihkan. Hijab itu penghalang ataupun kotoran batin kita. Nah, untuk menembus, melihat dan memandang Allah secara nyata itu bukan dengan mata lahir, tapi dengan mata batin, sehingga tertanamlah suatu kesadaran. Nah, sadar apapun yang kita lihat itu diperlihatkan oleh Allah. Apapun yang kita dengar itu diperdengarkan. Nah, inilah caranya, itu dengan kesadaran yang murni, yaitu sadar. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sedang berzikir. Sesungguhnya yang berzikir itu adalah Allah. Dalam artian hilangkan keakuan diri, hilangkan rasa kemalukan. Inilah yang disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah, yang ada hanya Allah. Nah, manusianya kemana? Hilangkan, jangan ada pengakuan. Maka itulah yang disebut dengan ma'rifat. Maka itulah yang disebut dengan memandang Allah dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Nah, sahabat Kandar Desa, maka kita jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar, dan jangan pernah mengeluh dalam satu perjalanan spiritual kita mengalami suatu guncangan ataupun merasa malas untuk melakukan segala perintah Allah. Itu adalah sebagai ujian, karena
Allah tidak menuntut apapun, tapi kita harus selalu bersyukur dan istiqomah dalam mengamalkan apapun yang menghantarkan kita untuk bermaribat kepada Allah. Maka pandanglah dengan kesadaran, dengan akul basiroh, dengan keyakinan, penglihatan mata batin kita tertanam di dalam sir ada di dalam rasa. Rasa ini semuanya adalah rasa tunggal, yaitu rasa Allah. Maka wujud nyata adanya, yang wujud itu yang ada karena diwujudkan. Yang wujud itulah yang hidup. Karena semua yang wujud, yang ada, ataupun bentuknya, benda, kata benda, itu adalah majas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majas dalam arti fisiknya, tapi harus dipandang dengan mata kesadaran kita, yaitu ainul basiroh, sehingga menembus ke seluruh penjuru alam, baik alam batin, alam arwah, alam ruh, alam kubur, alam malakut, sampai ke alam ilahi. Itulah yang disebut dengan ahad. Nah, kembali kepada cara memandang Allah di sini, bukan dengan perasaan, bukan dengan mata lahir, bukan dengan pikiran, tapi dengan mata kesadaran kita, yaitu ainul basiroh. Untuk mencapai ke sana, kita harus membersihkan kotoran batin kita, kotoran yang masih ada, yang masih melekat di hati kita, yaitu dengan berkikir nafas. Sehingga Allah juga yang akan membersihkan semuanya, dan Allah juga yang akan mempertemukan dirinya. Maka di dalam belajar ilmu marifat, kita jangan pernah mengaku-ngaku atau merasa mengaku sudah bertemu Tuhan, atau merasa sudah berjumpa dengan Allah. Di sini kita harus pandai. Pandai apa? Pandai merahasiakan keesaan Allah. Jika memang sudah bermarifat, ya diam saja, karena itu puncaknya diam. Jangan merasa pintar, jangan mengaku pintar, karena itu adalah masih hijab yang ada pada diri kita. Karena pengakuan itu adalah hijab yang tebal, sehingga mata kesadaran atau ainul basiroh kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata adanya, wujud dan hidup. Yang wujud itulah yang hidup itulah yang wujud. Maka itulah yang disebut dengan tauhid, mengesahkannya, meyakini dengan keyakinan akul basiroh. Yakin bukan katanya, tapi yakin sudah mengalaminya sendiri. Itulah salah satu perjalanan suluk dengan metode zikir napas, sehingga tidak merasakan napas dan tidak merasakan detaknya jantung, karena sudah hanyut dan lebur ke dalam wilayah ahadiyahnya, karena sudah tercelup oleh celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebego. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan tentang ilmu ketuhanan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.